Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai sejahtera. Mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan sebelum memulai hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 7 Juni 2025, diambil dari Mazmur pasal yang ke-103, ayat 2 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja aku sebelum dan juga adik-adikku yang terkasih, pernahkah kita terlepas dari mara bahaya? Pernahkah kita terlepas dari maut? Mungkin pernah kita mengalami kecelakaan mobil entah motor, namun kemudian nyawa kita masih terselamatkan. Demikian juga ketika terjadi gempa, ada banjir bandang, atau bahkan ada sisi yang lain, misalnya kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya ketika kita mau ditusuk orang, mungkin kita mau dibunuh, tapi kemudian nyawa kita masih terselamatkan. Saya pernah suatu ketika saya pulang dari kampus, waktu itu saya sudah semester akhir dalam penyelesaian skripsi. Saya bersama teman-teman baru pulang dari kampus, ada rapat sampai jam 9 malam. Namun ketika sedang menunggu bis Metro Mini, waktu itu saya justru disamperin oleh beberapa orang meminta uang, dan akhirnya ketika kami bilang tidak punya uang, mereka menusuk saya terjatuh dan saya harus koma 12 hari di rumah sakit PGI Cikini pada saat itu. Waktu itu rasanya tidak enak sekali. Dan ketika itu saya mungkin sudah dalam pikiran, mungkin saya mati. Namun kemudian apa yang terjadi? Terjadilah keajaiban, saya masih bisa selamat. Masih terngiang dalam pikiran saya, bagaimana ketika saya masih di ICU waktu itu sudah mulai sadar, yang di sebelah kanan saya meninggal, sebelah kiri juga meninggal, yang di sana juga meninggal, tangisan orang-orang. Tapi puji Tuhan kemudian saya bisa terselamatkan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, ketika itu semua kebaikan Tuhan, saya tidak akan bisa melupakan kebaikannya. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini adalah Mazmur Daud. Mari kita lihat, sebelum Daud menjadi raja, dia adalah seorang gembala, dan ketika dia seorang gembala, dia sangat perhatian kepada domba-dombanya. Dia berperang melawan singa untuk melindungi domba-dombanya, dan itu dia mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga ketika dia beralih, ketika menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan hampir mati, dan dalam peperangan-peperangan Tuhan menyelamatkan dirinya. Itulah mengapa dia katakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur itu artinya adalah maut, kematian. Nah, oleh karena itulah Raja Daud sangat bersyukur Tuhan menebusnya dari seharusnya dia mati. Dan karena itu memang setiap orang pasti akan mati, karena upah dosa adalah maut. Namun puji Tuhan, Tuhan sendiri yang telah mengalahkan maut. Inilah kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu nggak pernah angin-anginan, nggak pernah besok sekali ini dia baik, besok enggak, tapi dia permanen terus. Itulah kebaikan Tuhan. Demi dosa-dosa kita, dia mati. Dia menebus dosa kita. Artinya, bagi kita orang yang percaya, sesungguhnya kita sudah nggak lagi dicengkram oleh kematian, oleh maut. Kita sebenarnya sudah diselamatkan. Oleh karena itulah, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah hidup setelah kematian. Jadi
Berbahagialah kita, Dia yang sudah menebus kita. Dan artinya bahwa kita kembali berharga di hadapannya. Karena dalam Roma 3 ayat 23 ketika kita berdosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Namun kemudian ketika Dia menebus kita dari lubang kubur, artinya Dia juga memberikan kepada kita mahkota, ayat 4, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Artinya kita sudah dipilih Tuhan oleh karena kasih setianya dan hidup karena rahmat Tuhan saja. Ini penting bagi kita. Jadi kita hidup karena percaya, karena kasih karunia-Nya saja. Dan karena itulah, mari bagi kita mungkin yang mengalami hal-hal yang ajaib, terselamatkan dari kecelakaan, terselamatkan dari hal-hal bencana alam, dan lain sebagainya. Pernahkah kita berefleksi, Tuhan, mengapa Engkau masih mengizinkan saya hidup? Pernahkah kita berefleksi seperti itu? Artinya dari sakit yang mungkin membahayakan kita, kecelakaan yang membahayakan, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Oleh karena itulah, kembali lagi, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Lihatlah Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Artinya bahwa kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kita harus menjadi pembawa sukacita bagi sesama yang ada di sekitar kita. Itulah cara kita memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu. Oke, itu sangat baik, sangat bagus. Tapi kemudian dari pencerminan itu, kita memuliakan dan memuji Tuhan. Baiklah itu kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa damai, pembawa sukacita ke setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mari kita semua akan menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau yang telah memilih kami, dan karena rahmat-Mu Tuhan kami hidup sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan saja, bukan karena hebat dan kuatnya kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kalaupun Engkau mengizinkan kami Tuhan masih hidup sampai hari ini, itu semua karena belas kasihan Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan kami memuji-muji Engkau dengan tidak melupakan kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami menjadi pembawa berkat, pembawa sukacita, pembawa damai kepada setiap orang. Sebagai tanda ungkapan syukur kami, karena Engkau telah menebus kami dari lubang kubur. Sehingga setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami. Dan juga berkati orang-orang terdekat kami. Kalaupun ada yang kurang sehat, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.